Di sini kita akan belajar banyak hal tentang manajemen, baik dalam manajemen waktu kita, dalam pelayanan, dan dalam hal apapun, sehingga kita dapat mengaturnya dengan baik, dan kita boleh jadi lebih baik lagi di tahun 2025 ini. Dan seminar kita pada malam hari ini dengan pemateri kita, Bapak Evangelis Sandi Kelinduan, SE MABBS, dan juga dua penenggak kita pada malam hari ini. Yang pertama dari kalangan gereja, Bapak Pendeta Alex Na, dan juga dari kalangan profesional, Ibu Dr. Maria Tupamahu, yang akan menyusul sebentar. Dan Bapak Ibu, tanpa membuang waktu, kita akan segera memulai seminar kita malam hari ini. Oleh karena itu, kita akan satu buah lagu pujian pembuka. Lalu nanti untuk doa pembukaan seminar di malam hari ini, saya mohon dan kasih Bapak Pendeta Alex Da akan membuka seminar kita malam hari ini lewat doa pembukaan. Oleh karena itu kita angkat pujian sebuah lagu yang berjudul Saya akan share terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita akan mulai pujian kita malam hari ini. Sebuah pujian yang berjudul Bagi Yesus Kuserahkan. Kita akan lagu pujian sebagai lagu pembuka kita di seminar kita pada malam hari ini. Bapak Pendeta Alisna memimpin kita dalam doa pembukaan di malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang sangat baik atas anugerah dan kemurahan-Mu, kami dipercayakan hidup sampai hari ini. Terima kasih, segala kemuliaan pujian hanya bagi nama Tuhan. Pada malam hari ini, kami rindu untuk belajar tentang manajemen waktu. Sebab segala sesuatu Tuhan memulai dengan waktu. Bapa di sorga, berkati kami semua yang hadir, bahkan suka sekali untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Berdoa menyerahkan semua proses ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai. Bapa mengurapi pembicara hamba Pak Sandi, bahkan semua kami yang terlibat. Sehingga acara malam hari ini tidak ada hambatan, rintangan, gangguan. Kami perintahkan semua hambatan, rintangan pergi, dan para malaikat Tuhan terlibat untuk bekerja. Kami mengucap syukur, kami sehat, kuat sampai hari ini. Rindu untuk mendapatkan hal yang terbaik, terbaru. Untuk mengawali perjalanan hidup kami dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala hambatan, rintangan apa saja yang coba-coba menyusup masuk, kami berdoa dan kami patahkan dan kami geserkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami tetap semangat dan fit untuk mengikuti pertemuan di malam hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa membuka pertemuan ataupun seminar manajemen waktu di malam hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Baik, diucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Alisna yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka seminar kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu, seminar kita malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Yosef Menanti, yang akan menjadi moderator pada seminar kita malam hari ini. Oleh karena itu, untuk waktu dan tempat, saya silakan Bapak Yosef Menanti untuk melanjutkan seminar kita malam hari ini sebagai moderator. Kepada Bapak Yosef, terima kami kasih persilakan. Pak Brendel sebagai MC kita. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam. Semoga Bapak Ibu semuanya malam. selalu sehat ya. Amin. Sehat. Baik, kita percaya bersama bahwa sama seperti lagu yang sudah kita nyanyikan bersama, kuserahkan semuanya pun waktuku miliknya, sama seperti tema berkaitan sama bagaimana pengaturan waktu kita, bagian daripada pelayanan kita. Waktu kita adalah milik Tuhan, seperti itu. Oke, mungkin perkenalan sejenak. Saya moderator malam ini seperti Pak Brendel. Saya Yosef Menanti, bergerak di profesional,
khusus waste management, dan saya rindu sama seperti Bapak Ibu mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan malam ini, sore atau malam ini kita punya waktu yang materi yang sangat penting berkenan dengan awal tahun ya, time management. Mungkin saya akan sharing sekilas lagi yang sudah mungkin Bapak Ibu baca. Secara garis besar tentang pengaturan waktu, kita akan memahami atau membantu kita untuk memahami esensi waktu dalam penciptaan yang akan disampaikan oleh pemateri Pak Sandy. Kita akan memahami esensi kekekalan dalam kesementaraan dan juga memahami bagaimana memanage waktu atau mengatur waktu kita dengan baik. Bagaimana kita meningkatkan efektivitas kepemimpinan melalui perencanaan. Karena kita tahu bahwa semua berada dalam waktu. Untuk kita melakukan segala sesuatu berada dalam ruang lingkup waktu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar malam ini, selamat bergabung Bapak Ibu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah dari tahun lalu, selamat bergabung juga. Ini seminar pertama kita di tahun 2025. Ya. Dan ini kita akan rutin terus sampai di akhir tahun 2025. Jadi kita akan mendapat banyak sekali berkat yang akan disampaikan melalui hamba Tuhan di setiap seminar. Mungkin secara singkat perkenalan Pak Sandy yang akan membagikan materi kita malam ini, Pak Evangelis Sandy Yohanes Winisa, Keliduan SE MABS Master of Art Biblical Study. Beliau menamatkan studi graduate dari School of Leadership International Graduate School of Leadership di Filipina tahun 2018 sampai 2020 dan 2021, yaitu secara khusus Biblika, memperdalam bahasa Yunani dan Ibrani untuk memahami tulisan asli Alkitab. Kemudian beliau mempunyai pengalaman kurang lebih 21 tahun ya dari Papua, Sulawesi, Indonesia, dan dunia internasional ya, Asia, Pakistan, Vietnam, dan di beberapa negara Afrika. Kemudian beliau juga terlibat dalam pelayanan saat ini bersama Leader Impact Indonesia dan pelayanan di founder dari jaringan pelayanan mengenal Alkitab. Dan kita akan ditemani oleh dua penanggap. Pertama, seperti yang kita tahu, Pak Pendeta Alexna, SOS STH. Beliau adalah tim jaringan pelayanan mengenal Alkitab, dan penanggap dari profesional Dr. Maria K. Tupamahu, MSc. Beliau ketua City, Team Leader Impact di Ambon. Ini itu perkenalan singkat berkaitan sama pemateri dan penanggap. Dan kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam sesi materi kita yang sudah kita tunggu-tunggu, mengenai alokasi waktu, kurang lebih 1 jam ke depan, pemateri akan sharing tentang materi malam ini, time management, dan kemudian kita akan membagi dalam 15 menit untuk penanggap dan 15 menit untuk tanya jawab. Mungkin garis besarnya seperti itu Bapak Ibu. Saya serahkan selanjutnya kepada pemateri kita, Pak Sandi, untuk mengambil alih. Silakan Pak Sandi, waktunya. Baik, terima kasih moderator Pak Yosep. Shalom semua sekali lagi. Selamat Shalom. sore dan selamat malam buat yang di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Puji Tuhan, hari ini kita bisa menyelenggarakan seminar pertama, Zoominar pertama di bulan Januari. Setiap bulan kita akan buat seminar, Zoominar sesuai dengan kebutuhan dari setiap orang yang sudah memberikan masukan ya. Baik, hari ini kita akan melihat time management undangan. Sekali lagi terima kasih untuk yang hadir, yang memenuhi undangan, dan yang bersedia melayani hari ini.
Dan sifatnya saya hanya mengantar, nanti Bapak Ibu bisa juga memberikan masukan, memberikan saran di dalam ruang tanya jawab yang disediakan setelah para penanggap masing-masing memberikan tanggapan. Ya. Setelah masing-masing memberikan tanggapan. Kita punya waktu berdiskusi, siapapun yang punya pengalaman, yang punya pertanyaan, masukan, kita bisa sharing. Nah, Bapak Ibu, saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana mengelola waktu, sebaiknya kita pahami dulu esensi waktu. Ya. Tapi ternyata waktu itu merupakan suatu misteri. Kenapa misteri? Karena kita semua berada di dalam dimensi yang namanya ruang dan waktu. Kita ada di dalamnya. Ya. Dimensi ruang, kita juga ada di dalam waktu, terikat di dalam waktu. Tetapi waktu itu sebenarnya dia nyata namun abstrak. Kenapa? Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tetapi kita ada di dalamnya. Kalau angin, kita masih bisa merasakan ada angin. Kita tidak bisa melihat dia. Kemana dia pergi, kemana dia datang. Kecuali kalau ada sesuatu unsur yang dibawa bersama-sama dengan angin, kita bisa mengetahui ada alat ukur untuk arah angin kemana. Tapi waktu ini Bapak Ibu, kita ada di dalamnya. Namun tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Seorang filsuf besar yang bernama Aristoteles berkata, masa sekarang berada di antara masa lampau dan yang akan datang. Berapa panjangnya masa sekarang? Tidak ada yang tahu. Ya. Agustinus juga filsuf, tapi juga seorang teolog, mengatakan jika Anda tidak bertanya, saya menganggap saya sudah tahu apa itu waktu. Tapi jika Anda menanyakan apa itu waktu, saya harus jujur mengatakan bahwa saya tidak tahu. Pemikiran-pemikiran ini sudah ribuan tahun yang lalu muncul. Dan sampai dengan hari ini terus menjadi misteri. Kita ada di dalamnya, tapi kita tidak tahu esensinya. Seperti apa. Ya. Secara ilmiah itu mustahil didefinisikan, tetapi ternyata Alkitab ya memberikan jawaban. Filsafat tidak bisa, sains tidak bisa mendefinisikan, tapi firman Tuhan bisa. Ya, firman Tuhan bisa mendefinisikannya. Kejadian 1 ayat 14 sampai 15 mengatakan seperti demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam, siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 14 sampai 15. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa di dalam Alkitab terang dulu jadi, tapi benda-benda penerang yang kita lihat matahari dan bulan itu baru pada hari kesekian. Terang ada dulu, baru benda-bendanya mengikuti dari belakang. Jadi terang dan benda-benda penerang itu terpisah. Ya. Dan sekarang disatukan oleh Tuhan menjadi penanda. Nah, ketika mulai ya bisa melihatnya. Alkitab menjelaskan bagaimana waktu tercipta. Nah, jawaban misteri waktu itu bertitik tolak dari firman Tuhan. Ketika kita baca tadi, ya, ketika Tuhan menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala untuk 3 hal. Yang pertama tuh supaya terpisah itu antara siang dan malam. Makanya kita bisa melihat siang itu ketika hari masih cerah, masih bisa terlihat bright. Malam itu adalah waktu gelap. Sinar matahari tidak terlihat kepada kita, tapi bulan memberikan pantulan cahayanya. Menjadi tanda untuk musim. Ibrani itu bahasanya moade. Ya. Ada musim, hari dan tahun, sehingga kita bisa melihat ada musim dingin, musim panas, dan lain sebagainya. Jadi ternyata Tuhan menaruh benda-benda penerang itu, sehingga ada musim dan tahun dan hari. Ya, dan yang terakhir untuk menerangi bumi. Di saat kedua penerang yang kita kenal sekarang sebagai matahari dan bulan diciptakan, demikianlah juga waktu tercipta. Disitulah untuk pertama kali waktu tercipta. Ya. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami bagian ini ya. Saya sudah melakukan eksegesis dan eksposisi kitab Kejadian tentang penciptaan. Ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan matahari dan bulan, Dia taruh itu sebagai penanda. Disitulah waktu juga tercipta. Waktu mulai berjalan. Mengapa? Karena bumi mulai berputar. Matahari mulai berputar. Ya, memang ada orang yang berpihak kepada teori tentang bumi yang mengitari matahari atau matahari yang mengitari bumi.
Tetapi dari putaran itulah waktu tercipta, jam tercipta, hari tercipta. Jadilah petang, jadilah pagi. Bulan tercipta dan sampai dengan tahun juga tercipta. Jadi pertanyaannya kapan waktu itu dimulai? Kita tidak tahu. Karena waktu itu belum ada penanda hari kapan waktu itu tercipta. Tepatnya, ya. Nah, karena ada kemajuan ilmu pengetahuan, akhirnya kita bisa tahu bahwa pergerakan bumi, matahari, dan bulan itu menghasilkan perjalanan waktu. Tadi saya sudah ulangi. Ya. Bumi ini konsisten. Kalau saya, bumi mengitari matahari. Saya percaya itu. Bapak Ibu mungkin yang lain, ada yang percaya matahari lah yang berputar. Saya percaya itu ya. Pada porosnya mengelilingi matahari, ada gravitasi, ada bulan, membuat kita mengalami waktu dan musim. Ya. Di Indonesia ini mungkin ya kita tidak terlalu terlihat seperti negara-negara lain yang mengalami 4 musim. Tapi manusia bisa merasakan gelap dan terang melewati pagi dan malam, mengalami berbagai musim dan cuaca, mendapatkan energi. Tapi ada yang aneh Bapak Ibu. Ya, dari titik awal dia berputar, ya, terus kembali ke titik awal berulang-ulang, menghasilkan hari, menghasilkan jam, menghasilkan hari, menghasilkan minggu, menghasilkan bulan dan tahun, tapi dia tidak pernah putar kembali dengan situasi yang sama. Makanya kalau dulu rambut kita hitam, kemudian menjadi putih, Bapak Ibu bisa melihat, kita tidak bisa kembali lagi untuk menghitamkan, atau kembali seperti keinginan kita untuk menjadi muda, contohnya begitu. Ya. Karena waktu berjalan, usia bertambah, dan usia baik benda-benda, makhluk hidup, benda-benda mati, makin lama makin tua. Jadi perputaran itu membuat ya usia bertambah. Dan itu sudah ditentukan oleh Tuhan, makin lama menjadi tua, tidak bisa lagi kembali ke masa yang lalu. Ya. Nah, itu nanti akan ada hubungannya dengan time travel. Dengan demikian, perjalanan perputaran membuat setiap makhluk hidup dalam kenyataan berkurang dan menua. Berkurang dan menua. Suatu saat bumi ini akan hancur, segala alam semesta ini akan hancur. Kenapa? Makin lama makin tua. Gempa bumi makin lama makin banyak. Banjir makin lama makin banyak. Karena pecahan-pecahan bumi ada banyak yang keluar, gas lah, segala macam, lumpur-lumpur. Ya. Karena bumi makin menua, sehingga nubuatan tentang bumi itu akan hancur akan terjadi cepat atau lambat. Dan inilah yang menjadikan waktu begitu ekstrim, sehingga semua makhluk ciptaan Tuhan dikurung, tergiling dalam yang namanya kesementaraan. Jadi Tuhan menciptakan waktu supaya manusia semuanya tergiring masuk di dalam kerangka yang namanya sementara. Tapi kenapa kita semua dikurung dalam kesementaraan? Paradoks waktu ya. Banyak orang yang berusaha untuk memahami waktu. Akhirnya kita dengar itu time machine ya. Ada banyak sekarang, ada orang di tahun berapa belum ada HP, tapi sepertinya dia menelpon. Padahal itu dia cuma pegang untuk korek kulit telinganya mungkin. Ya, dia mau telepon siapa saat itu juga nggak ada yang punya HP. Nggak mungkin dia di zaman itu telepon orang punya HP di zaman yang akan datang. Kemudian ada lagi time time traveler. Jadi ada orang-orang yang bisa pergi ke masa yang lalu dan bisa pergi ke masa yang akan datang. Tidak bisa, Bapak Ibu. Perputaran bumi, perputaran waktu itu berjalan, semua orang masuk di dalam perputaran itu. Dia tidak bisa kembali, dia tidak bisa lebih cepat. Ya. Itu penguraian fisiknya sudah terlalu rumit dan itu tidak mungkin terjadi. Bahkan Stephen Hawking, ya seorang jenius ateis, bersikap positif. Ada kemungkinan traveling kembali ke masa lalu karena ilmu yang ditemukan oleh Albert Einstein, teori relativitas itu ya, waktu dan kecepatan lengkungannya itu, sehingga waktu bersifat relatif. Ada yang bilang, kalau orang yang naik ke ruang angkasa, dia merasakan waktu lebih lambat. Jadi nanti waktu dia kembali, orang-orang di bumi, lebih tua, dia masih muda. Kenapa? Karena di lengkungan itu lebih lambat, katanya begitu. Tapi semuanya harus diuji. Esensi waktu ekstrim, tidak bisa diatur oleh siapapun. Berjalan dengan konstan tanpa jeda. Terjadi pernah satu kali jeda. Ada yang tahu di mana itu? Ya. Hari tahan 3 jam. Ya, ketika Yosua memimpin peperangan, terjadi
pause, matahari tidak berputar. Ya, bumi stop. Karena mereka harus memenangkan pertempuran. Ketika Musa angkat tangannya, ditopang oleh Harun dan Hur, mereka menang. Kalau dia turun, mereka kalah, Tuhan menghentikan. Ya, ada jeda. Bapak Ibu tahukah tidak? Di dalam firman Tuhan, ternyata manusia punya usia itu berubah. Metusalah, Kejadian 5 ayat 27, nanti lihat daftar umur-umur itu, yang Adam 900 tahun, yang paling muda itu 700 tahun, kemudian yang paling tua itu Metusalah. Saya ambil saja Kejadian 5 ayat 27. Metusalah itu umurnya ini yang paling tua, 969 tahun, lalu dia mati. Jadi kalau ada yang bilang begini, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu tidak ada, Bapak Ibu. Ya, karena yang hidup yang paling tua di bumi ini, Metusalah ini, 969 tahun. Nggak ada yang mencapai umurnya 1000. 900 itu sudah tua sekali. Ya, kalau semua orang usianya seperti ini, tidak ada perubahan, saya kira mungkin bumi ini sudah cepat hancur. Kenapa? Mineral habis. Tidak ada ruangan lagi untuk dibangun. Ternyata, maka harus dibangun ke atas. Ya, air mungkin habis, tenaga matahari nggak tahu bagaimana, ya, polusi di mana-mana akan menghancurkan atmosfer di atas dan lebih banyak cepat mati. Kemudian Kejadian 6, satu pasal kemudian keluar firman Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu keputusan Tuhan. Umur manusia 120 tahun. Ya. Dan Musa ternyata menemukan di pasal 90 dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan itu, hidup kami 70 tahun rata-rata. Kalau kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Betul ya, Bapak Ibu. Kalau orang sudah di atas 80 tahun itu, saya punya ayah barusan meninggal, itu 80 tahun, dia sudah nggak mau makan, badannya makin lama makin tambah kurus. Nenek moyang kami, neneknya bapak saya sampai 100 sekian tahun, dia sudah nggak bisa, ya apa? Ada daging, ada nyawa, tapi nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa makan, duduk saja dimakan sama semut, kakinya nggak rasa. Umur panjang tetapi sudah tidak bisa menikmati apa-apa. Karena memang sudah ditentukan di Mazmur 90. 70, kalau kuat 80. Tetapi kalau orang yang jaga kesehatan, saya lihat seperti ada beberapa yang saya temukan 90 tahun masih kuat, itu karena dia bisa menjaga tubuhnya dengan baik. Tetapi ada perubahan usia manusia dari 100, 900-an turun sampai 120, kemudian 90. Makanya waktu Daud umur sekian dikatakan sudah tua dan suntuk umurnya. Itu sudah 90 tahun. Ya. Artinya waktu hidup manusia dibatasi Tuhan. Tuhan menaruh segala ciptaan di dalam kesementaraan. Ya, supaya ciptaannya ini, terutama manusia dapat memahami perbedaan antara yang kekal dan yang sementara. Ya, Allah menghendaki supaya waktu yang terbatas itu manusia hidup dalam kebijaksanaan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, Musa sendiri waktu dia tahu fakta itu, kemudian dia berdoa, Tuhan, berikanlah hati yang bijaksana, supaya kami menghitung hari-hari yang tersedia. Saya sudah usia berapa? Tinggal berapa lagi kreditnya? Ya. Saya baru usia sekian, masih panjang. Apa yang bisa saya buat? Ya, Paulus menasihati gereja di Tesalonika, ya, di Efesus, dan di banyak gereja yang dia layani, agar menggunakan waktu kairos yang tidak bisa diulangi lagi, yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, dan agar jemaat menjalani hidup dengan penuh hikmat. Hari-hari ini jahat, Bapak Ibu. Pengaruhnya luar biasa. Makin banyak orang yang tidak mengenal Kristus, apalagi lewat dengan media ini. Nah, dengan keterbatasan kesementaraan itu, ya, bagaimana cara kita mengelola? Kita sudah tahu ya, Tuhan hanya menyediakan kita 1 hari 24 jam. 7 jam untuk bekerja, sisanya untuk beristirahat. Ada yang melakukan aktivitas, tapi malam sudah harus istirahat karena paru-paru jantung kita tidak kuat. Waktu yang tersedia itu untuk bekerja rata-rata 7-8 jam. Ada orang yang kerja 8 jam lebih, biasanya umur tidak panjang. Karena kelelahan, kecapean tubuhnya seperti kuda yang dipacu dan tidak berhenti-berhenti. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana mengelola waktu yang disediakan oleh Tuhan, waktu yang berputar kita tidak bisa kelola.
Tetapi waktu yang disediakan Tuhan untuk hidup dan beraktivitas, kita bisa atur. Kita bisa kelola dia. Makanya materi ini untuk melihat di dalam kesementaraan itu, bagaimana kita menyisipkan kekekalan dan mengatur supaya hidup kita sehat dan panjang umur, dan bisa mencapai hal-hal yang maksimal. Waktu tidak dapat ditabung, betul ya, Bapak Ibu? Ada yang bisa menabung waktu? Oh, saya pinjam dulu deh. Besok 2 jam, jadi hari ini saya bisa melewati 26 jam. Waktu juga tidak bisa dikaretkan. Saya membuat hari ini sampai 30 jam, tidak bisa, Bapak Ibu. Ya. Itu makanya ada yang bilang, matahari itu ekstrim, waktu itu ekstrim. Tapi sedikit saja, ini materi sudah pernah disampaikan tentang manajemen. Kalau kita lihat, mengelola itu sederhana saja, how to manage ya. Mengelola berbagai resource, sumber daya, manusianya, bagaimana benda yang dimiliki, harta kekayaan, waktu, dan jasa untuk mencapai tujuan. Ini prinsip-prinsip tentang manajemen. Saya kira kita tidak perlu bahas terlalu panjang, karena prinsipnya adalah bagaimana mengelola waktu yang disediakan. Tapi tanpa manajemen akan terjadi kekacauan dan besar kemungkinan tidak tercapai tujuan yang ditetapkan. Bapak Ibu, saya pernah melayani seorang pemimpin direktur bank. Ya. Dia karena kesibukannya, saya lihat tidak ada namanya di sini. Karena kesibukannya dia tiap hari tidur hanya 3 jam. Karena pemimpin di bank, kemudian ada ambil S2, tidur hanya 3 jam tiap hari. Jam 2 pagi, 2, 3, 4, 5, jam 5 udah bangun. Tiap hari. Tiba-tiba beliau jatuh. Dan dia melihat dunia ini berputar. Kemudian dibawa ke Jakarta, diobati, tidak ada. Tidak bisa. Muntah dan sudah hampir lewat. Akhirnya dari situ mulai berdoa, pengakuan dosa dan segala macam. Tapi tiba-tiba begini dia dibawa ke Jakarta di Jakarta Barat. Saya lupa, Grogol. Ada satu pendeta yang ditulis di situ, kami mengobati, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Kemudian dokter ini dia ahli saraf. Jadi waktu begitu dia suruh bapak ini, Pak, tolong berdiri, angkat jalan. Wah, nggak bisa nih karena saya melihat dunia ini berputar. Oke, nggak apa-apa. Dia berdiri dan dia jalan. Waktu dia jalan dia tumbang ke kanan. Setiap kali dia tumbang ke kanan. Kemudian Bapak Ibu, dokter itu berdoa dan disuntik di belakang tulang ini ya. Ada satu otot besar, kan? Saya bukan dokter, tapi saya dengar kesaksian. Otot di belakang itu dia sudah kebas, sudah mati rasa. Nah, waktu disuntik pertama dia nggak rasa. Disuntik kedua seperti ada semut yang gigit. Suntik ketiga lama-lama pulih. Dan dokter itu bilang, itu ketika kita capek, kita tidak istirahat, tubuh kita kelihatannya baik, tapi otot itu yang dihantam. Ya. Nah, akhirnya dia harus membuat satu manajemen waktu, kapan dia harus tidur, kapan harus olahraga, kapan harus bekerja, dan sampai hari ini masih puji Tuhan, masih hidup karena anugerah Tuhan. Tapi materi ini sengaja saya buat untuk mengingatkan kita, tanpa manajemen, tanpa mengelola, itu akan terjadi kekacauan dan tidak akan mencapai tujuan. Ya, apalagi Bapak Ibu Saudara adalah pemimpin pelayanan, ya, ada banyak direktur yayasan di sini, pemimpin harus memiliki kemampuan. Ya. Kolose 4 ayat 5b, mari kita buka firman Tuhan, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Tadi mungkin sudah dibaca sebagian. Kolose 4 ayat 5b. Ini yang menjadi dasar untuk personal time management. Ya. Kalau ada yang sudah dapat, silakan dibaca Kolose 4 ayat 5b. Ya. Kolose 4 ayat 5b mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau di dalam bahasa aslinya itu redeem your time, itu bukan digunakan, tapi tebus. Harus ditebus. Ya, karena apa? Karena waktu itu tersedia dan itu harus diambil. Kemudian kita lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 dan 16. Kalau ada yang mau baca silakan, kalau tidak ada saya akan segera baca.
Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan 16. 16. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan ayat 16. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat. Bapak Ibu, kita lihat, saya mungkin ambil kasus di Jakarta ini, anak-anak muda dengan narkoba dan kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau di Papua dengan minuman keras, ya masih muda-muda, umur belum sampai 40 sudah pergi duluan mengakhiri hidup karena tidak menggunakan waktu yang ada dengan baik, dengan arif dan bijaksana, ya, dan juga tidak menggunakan waktu dengan baik. Ada orang-orang yang sampai di akhir hidup baru mau menggunakan waktu dan menyesal, ya. Ini nasihat firman Tuhan supaya kita benar-benar menggunakan waktu yang ada, hidup dengan bijaksana. Pandangan orang duniawi, waktu itu emas, time is money, waktu itu uang, time is gold, waktu itu emas. Tapi ada hamba Tuhan, saya dengar dia punya teori, saya senang, dia katakan waktu itu adalah, ya, hidup. Kalau kita tidak punya hidup, kita tidak punya waktu. Tetapi waktu ternyata adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Kalau untuk mengasihi, kalau orang yang kita kasihi sudah meninggal, kita tidak bisa. Atau untuk meminta maaf, ya, atau untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ini adalah kesempatan. Di dalam mitos Yunani, dewa kesempatan itu, dia hanya punya rambut kecil di belakang, botak, licin, dan dia berlari sangat cepat. Jadi kalau mau tangkap, harus dengan cepat, dan tangkap hanya bisa rambutnya sedikit yang di belakang. Artinya, waktu itu berlalu begitu cepat, dan kesempatan itu jarang sekali terjadi. Ketika ada kesempatan, ambil kesempatan yang baik. Dan yang terakhir, waktu adalah catatan. Sejarah dibangun atas dasar catatan-catatan. Ya, Bapak Ibu. Sejarah dibangun atas dasar catatan-catatan. Kalau kita mau membuat sesuatu yang terbaik untuk generasi ini, ya, mari kita mengores sejarah untuk yang terbaik. Hamba-hamba Tuhan sejak zaman perjanjian lama, perjanjian baru, mereka menggores sejarah. Banyak orang diberkati, banyak orang diubahkan. Apa saja, mungkin tidak lewat pekerjaan Tuhan, lewat Bapak Ibu pekerjaan, hubungan dalam keluarga, ada sesuatu, waktu adalah catatan. Dan itu tidak bisa kembali untuk diperbaiki kalau ada catatan yang salah. Ya, kalau kesempatan itu berlalu, belum tentu bisa muncul kesempatan yang sama. Tapi ketika kita masih hidup, itulah waktu ada. Ya. Oh. Waktu juga berhubungan dengan produktivitas dan berhubungan dengan tenaga. Nah, bisa rumus yang dipakai itu W itu W waktu dikali tenaga itu menghasilkan produktivitas. Kita menggunakan waktu dengan tenaga kita, maka kita bisa menghasilkan sesuatu. Kita bisa melayani, kita bisa bekerja. Ada waktunya di mana tubuh kita sudah tidak kuat dan kita berhenti. Nah, tenaga ini bersumber dari firman. Bapak Ibu, ingat bahwa dengan firman Tuhan kita memiliki hidup. Banyak orang yang patah semangat, tidak punya kekuatan, karena firman-Nya tidak bekerja dengan baik. Artinya dia kurang membaca firman Tuhan. Yang kedua, tentu saja tenaga ini bersumber dari makanan jasmani. Oleh sebab itu, untuk mengelola waktu kita agar memiliki tenaga yang cukup, kita harus memiliki makan makanan yang bergizi, yang cukup. Dan lain sebagainya. Nanti konsultan kesehatan di dalam tim ini sudah ada, Ibu Esther, yang akan banyak berbicara tentang ini, tentang kesehatan tubuh jasmani. Kemudian istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Tadi saya sudah kasih kasus, dia hanya istirahat 3 jam, tenaganya hancur dan fisiknya. Untung ada mujizat anugerah Tuhan sehingga dia bisa disembuhkan. Yang keempat, ternyata perlu juga retreat, rekreasi untuk kesegaran mental, fisikal,
cara berpikir itu penting ya. Jangan 1 tahun itu dari Januari sampai Desember terus kerja, tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu smile, tidak ada waktu relax, nanti masuk bengkel cepat, rumah sakit maksudnya. Ya. Bagaimana cara mengelola waktu? Kita sudah masuk lebih spesifik, ya. Dengan keterbatasan yang tadi kita sudah lihat, Bapak Ibu, unsur-unsur pengelolaan waktu harus ada perencanaan. Jadi harus ada perencanaan, ada sistem jadwal, dan ada motivasi dan disiplin. Ada tiga bagiannya. Ada perencanaan, buatlah rencana, ada sistem jadwal, ada motivasi dan disiplin. Karena saya tahu Bapak Ibu, saudara-saudara adalah orang yang super sibuk. Kalau tidak punya perencanaan, tidak punya sistem jadwal, ya, kemudian tidak ada motivasi yang bagus untuk mengerjakan, maka cepat all out, cepat burn out, cepat lelah, dan tidak mencapai apa-apa, sehingga catatan sejarah itu berlalu begitu saja. Perencanaan menolong Bapak Ibu saudara-saudara untuk memusatkan perhatian, ya, dan prioritas. Mana yang bisa diprioritaskan, mana yang harus dilewatkan, mana yang harus didelegasi. Oleh sebab itu, buatlah rencana per minggu, per bulan, per semester, per 6 bulan, per tahun. Ya, jadi kenapa ini dibuat di awal bulan Januari, supaya masih ada waktu Februari dan seterusnya, Bapak Ibu sudah bisa tertolong untuk menjaga kesehatan. Kita bisa berjumpa lagi di akhir tahun, menikmati Natal dan Tahun Baru lagi. Ya, kita tidak ada doa turut berduka cita. Ya, saya paling sedih kalau di Facebook lihat turut berduka cita menghadiri pemakaman, itu sedih, baru orang-orang masih muda, ya, karena tidak ada sistem perencanaan, penjadwalan untuk menjaga keseimbangan di dalam waktu yang diberikan Tuhan. Ya, buatlah rencana untuk kehidupan pribadi juga, Bapak Ibu, mental, fisik, rohani, sosial, keuangan, itu harus ada rencana untuk kesehatan fisik, rohani, ya. Biasanya rencana-rencana ini muncul nanti kalau sudah di atas 60. Ya, sudah mulai didiagnosa ada sakit jantung, ada sakit yang penyumbatan pembuluh darah atau apa tuh baru mulai. Aduh, harus jalan pagi, harus makan ini, makan itu, pergi ke gym. Padahal sudah tidak kuat lagi otot untuk angkat angkat barbel, contohnya begitu. Nah, kalau umurnya masih di bawah 50, ya, balita bawah 50 tahun. Oh, sorry. Ya. Itu masih bisa mengatur dengan baik. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini sudah sangat spesifik ya. Daftarlah kegiatan saudara per hari. Kemudian apakah semua kegiatan dalam daftar itu dapat saudara kerjakan. Ya. Tentukanlah apakah itu utama, itu penting, itu sedang, rendah, atau kalau bisa didelegasikan. Kalau utama, misalnya begini, saya punya jadwal setiap jam 5 bangun, berdoa, baca Alkitab. Itu saya tidak bisa delegasikan. Dan itu penting karena ini makanan rohani. Maka saya menaruh dia utama. Tidak boleh digantikan oleh apapun. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang punya jadwal pelayanan, berkhotbah, yang punya bekerja sudah pasti itu jadwal utama. Ya. Ini penting tidak? Ini berguna bagi saya jadwal ini. Kalau penting, saya bisa menaruh dia di yang kedua. Kalau itu sedang, itu tidak terlalu penting. Ini rendah, saya tidak perlu hadir. Karena ada yang lebih diutamakan. Atau yang terakhir, saya tidak hadir, tapi saya bisa delegasi. Ya. Saat teduh bisa didelegasikan? Tidak bisa. Pergi ke gereja, boleh delegasi tidak? Ya. Ada yang bilang, oh saya delegasi, saya buang saja. Buang saya yang masuk gereja. Supaya nanti saya tinggal di rumah. Ya. Ada yang utama, ya, itu tadi makanan rohani dan pekerjaan utama kita. Jadi buat dan di label apa yang menjadi utama sehingga itu harus dikerjakan dan Bapak Ibu tidak akan kehilangan, ya, untuk pencapaian yang maksimal di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan dan juga bahkan di dalam kesehatan. Ya, di dalam kesehatan. Nah, ketika kita sudah membuat jadwal, sudah menentukan itu, saya harus kerjakan ini. Ya, misalnya saya punya kegiatan utama, malam ini saya harus ini menjadi utama. Apapun yang terjadi saya cancel semua.
Saya harus bicara dalam seminar ini contohnya. Tanggal 8 kami ada pelayanan ke Surabaya, itu juga utama. Kenapa? Karena kami jadi tim utama pembicara di sana. Contohnya itu. Jadi saya sudah jadwal 1 tahun ini. Mana yang utama, mana yang penting, mana yang hanya sedang. Nah, itu sudah dijadwalkan. Lengkap dengan jamnya. Nah, termasuk olahraga juga itu ternyata penting. Artinya kalau saya tidak lakukan itu, masih bisa ada besok. Tapi jangan besok-besok terus, tidak pernah. Akhirnya lemaknya tambah bertumpuk-tumpuk. Contohnya gitu. Kemudian, ingat bahwa ketika Bapak Ibu membuat jadwal, itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekedar perangkat kegiatan. Ya, ini misalnya kami berdoa dan berpuasa olahraga untuk menurunkan berat badan 10 kg. Ada tujuannya. Kenapa saya buat jadwal ini? Kenapa saya harus baca Alkitab? Kenapa saya harus membaca buku-buku yang berhubungan dengan kepemimpinan? Karena itu berguna bagi pelayanan saya. Contohnya, ya, itu cuma dijadwalkan. Kemudian didoakan, Bapak Ibu. Berdoa, jadwal itu jangan hanya dibuat. Tuhan, saya mau supaya saya bisa kerjakan ini dengan penuh antusias dan penuh kegembiraan. Ya. Jangan waktu kerjakan begini mukanya muram, jalannya loyo-loyo begini. Wah, itu sudah. Ya, kalau dalam dunia bisnis nanti nggak bisa berhasil itu. Ya. Tapi kalau apalagi kalau mahasiswa, wah, mau pergi belajar malas-malas, tidak ada antusias, nah itu berbahaya. Ya, kemudian ikutilah jadwal yang sudah dibuat. Perubahan hanya bisa dilakukan kalau ada merasa damai sejahtera. Jangan sampai berubah tiba-tiba, ya itu berbahaya. Artinya tujuan tidak bisa tercapai karena baru mau kerjakan sesuatu tiba-tiba ada panggilan, tinggalkan, pergi ke sana. Dalam perjalanan mau pergi ke sana tiba-tiba lihat sesuatu, berhenti di jalan. Beli makan dulu di jalan. Karena datang terlambat dan lain sebagainya. Implikasi perubahan itu banyak. Itu contoh-contoh sederhana. Tetapi malam sebelum besok mau lakukan, itu perlu dipelajari lagi. Perlu dipelajari. Berapa jam saya sampai ke tempat ini? Berapa jam saya harus persiapkan? Dengan demikian hidup kita akan sangat teratur dan indah. Dan kita bisa mencapai yang terbaik. Ya, kalau ada penambahan kegiatan, dia harus punya prioritas yang lebih tinggi. Oh, ini lebih tinggi prioritas. Misalnya, tiba-tiba sakit, harus ke rumah sakit, maju. Ya, tiba-tiba harus dirubah, tidak jadi masalah. Ada damai sejahtera. Jangan dikacaukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat random. Nah, yang terakhir, belajarlah untuk mengatakan tidak dalam kasih apabila ada kegiatan-kegiatan yang random datang sebagai interupsi. Jangan sampai saudara, Bapak Ibu terlibat dalam banyak kegiatan yang tidak tersedia cukup waktu untuk mengerjakannya. Ya. Baik, pekalah terhadap pimpinan Tuhan. Tetapi kalau misalnya ada perubahan, jangan juga terlalu kaku, karena kita hidup di dalam segala sesuatu yang tidak jelas. Ya. Makanya perlu ada perencanaan yang matang. Ada yang mengatakan, if we fail to make a plan, then we plan to fail. Artinya kalau kita gagal dalam membuat perencanaan, sebenarnya kita sedang merencanakan untuk gagal. Kalau perencanaan ini berjalan dengan baik, kita sudah bisa menggunakan waktu 24 jam yang disediakan Tuhan dalam satu hari, maka kita bisa mencapai potensi terbaik ya dalam tujuan-tujuan yang mau kita capai. Nah, disitulah ada namanya peran doa dan iman. Ada sesuatu yang tidak bisa kita capai, Bapak Ibu. Tapi ketika kita berdoa dan beriman, Tuhan akan mengatur itu dengan hikmat dan kuasa-Nya, sehingga kita bisa mencapai yang terbaik di dalam keterbatasan kita, di dalam mengelola waktu. Ya, di dalam mengelola waktu. Apalagi kita yang hidup di kota besar, Jakarta dan sekitarnya, dengan segala macam kemacetan, dengan segala macam tantangannya itu, dibutuhkan sekali anugerah Tuhan, dibutuhkan sekali kekuatan. Dan Bapak Ibu yang sudah banyak usia sudah lanjut, itu juga membutuhkan lebih banyak perencanaan yang tajam. Saya kira itu, ini lembar kerja nanti akan disampaikan. Itu ada beberapa contoh yang bisa dibuat dalam sehubungan dengan membuat sistem perencanaan. Jadwal per hari,
besok apa yang mau dibuat, dan Bapak Ibu buat tentukan. Ini utama. Kemudian jadwal per minggu, bulan depan saya harus buat apa yang saya harus capai. Ya, ada satu ketika kami training kemarin selama 5 bulan tentang leadership, ada satu statement yang bagus untuk memberkati. Saya akan menutup dengan begini. Dia katakan begini, Bapak Ibu berusaha untuk bulan depan atau 3 bulan ke depan, hal-hal apa yang terbaik yang bisa dicapai lebih baik dari sebelumnya. Dan itu sangat Saya main bola. membantu Afrika ya. Banjir. sangat mempengaruhi cara berpikir saya. Benar ya. Harusnya kalau kita katakan saya mau lebih baik dari sebelumnya, itu bukan nanti jauh. Tidak, lihat Bapak Ibu depan ini. Minggu depan apa yang bisa saya lakukan lebih baik dari yang sebelumnya, dari hari ini. Bulan depan apa yang bisa saya capai lebih baik dari sekarang. Dan itu perlu perencanaan, perlu doa, perlu kerja, dan menggunakan waktu yang disediakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator untuk kita berdiskusi dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sandy. Luar biasa ya, materi malam ini sangat menarik sekali karena kita setiap hari ya, bersentuhan dengan bagaimana kita mengelola waktu kita untuk setiap kegiatan kita ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke Bapak Ibu penanggap ya malam hari ini dan juga sesi tanya jawab. Jadi kita akan masuk ke sesi persembahan. Kita akan masuk sesi persembahan akan dipimpin oleh Saudara Pak Brandolf ya, akan menggait kita uh, sebagai bentuk ya. Jadi ini bersifat sukarela, jadi sebagai bentuk ucapan syukur kita dan support kita dalam pelayanan kita untuk kita semua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Pak Brandolf. Baik, terima kasih Pak Yosef. Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan yang Bapak Ibu berikan digunakan untuk mendukung pelayanan tim jaringan pelayanan mengenal Alkitab dan juga untuk memperpanjang akun Zoom kita ini agar tetap digunakan untuk seminar-seminar yang akan datang. Karena setiap bulan kami akan membuatnya mengadakan seminar. Jadi persembahan yang Bapak Ibu berikan sangat mendukung pelayanan kami dan juga untuk seminar-seminar yang akan datang. Baik, nanti akan ditampilkan Bapak Ibu nomor rekening yang akan ditampilkan untuk Bapak Ibu memberikan persembahan. Sambil persembahan Bapak Ibu berikan, ya ada di room chat, Bapak Ibu perhatikan ada nomor rekening Bank Mandiri. Bapak Ibu bisa menyalurkannya persembahan Bapak Ibu untuk mendukung pelayanan ini. Sambil persembahan dijalankan, kita akan diiringi dengan pujian lagu yang pertama, yaitu Bagi Yesus Kuserahkan. Kita akan menyerahkan sepenuhnya persembahan kita, hidup kita untuk Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, itu mari kita mengangkat pujian Bagi Yesus Kuserahkan. Baik, diucapkan terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu berikan. Kiranya persembahan yang diberikan berkenan hadapan Tuhan dan dapat mensupport pelayanan yang dilakukan oleh tim jaringan pelayanan mengenal Alkitab kita. Sekali lagi ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu senantiasa selalu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan kembali waktu kepada moderator kita, Bapak Yosef menanti, untuk melanjutkan sesi penanggapan dan juga sesi diskusi kita malam hari ini. Pada Bapak Yosef, dan kasih persilakan. Terima kasih Pak Brandolf. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu punya banyak yang di-sharingkan tentang waktu, apalagi kebanyakan dari kita, bahkan semua dari kita adalah orang yang sibuk dengan pekerjaan, pelayanan, di mana kita dituntut harus mengelola waktu dengan baik.
Saya percaya Bapak Ibu punya banyak sekali kesaksian, mungkin banyak sekali cerita, dan juga mungkin dari materi yang tadi disampaikan melengkapi dan juga ada yang mau ditanyakan. Nah, ini ajang waktu kita berdiskusi ya, berdialog, berdiskusi, dan saya percaya dengan diskusi kita nih kita akan diberkati sekalian. Uh, Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya serahkan ke para penanggap malam malam ini, Pak Pendeta, Pak Alex, sama Ibu Dr. Maria Tupamau. Mungkin mulai dari Pak Alex, Pak Pendeta Alex, silakan waktunya Pak Pendeta berkaitan sama. Izin Silakan Pak, Pak Sandi. izin ketika penanggap menyampaikan, Bapak Ibu Saudari juga bisa menaruh pertanyaan di kolom chat. Nanti juga ada waktunya untuk berbicara. Silakan. Minta maaf saya interupsi. Silakan. Terima kasih banyak Pak Sandi. Jadi Bapak Ibu bisa sambil disampaikan oleh Pak Pendeta Alex sama Ibu Dr. Maria, Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat atau nanti pada saat sesi tanya jawab bisa bertanya langsung ya. Silakan Pak Pendeta Alex. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Sandi yang sudah bisa memaparkan atau menjelaskan kepada kita materi di malam hari ini tentang manajemen waktu. Ada beberapa hal saja yang saya lihat di sini dari pertama tadi untuk kita sekalian, yaitu bahwa waktu ini kan kita tidak bisa tahu. Waktu ini diatur oleh Tuhan untuk kita manusia. Bahkan semua hal yang kita kerjakan itu berhubungan dengan waktu. Nah, di sini ada satu pertanyaan saja yang saya mau tanyakan di sini, bahwa yang kita tahu sama-sama bahwa ada dua istilah waktu, yaitu Kronos dan Kairos. Nah, kalau Kronos itu, minta maaf, yang saya tahu adalah perputaran waktu yang setiap saat kita hadapi. Tapi Kairos itu berhubungan dengan momen waktu, kesempatan yang tidak bisa terlewatkan. Nah, pada bagian ini tadi saya catat di sini tentang pernyataan dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Yaitu dia bilang bahwa waktu adalah hidup, waktu adalah kesempatan, dan juga adalah catatan. Nah, khusus tentang Kairos dan Kronos tadi, ini saya hubungkan juga dengan firman Tuhan tadi, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, dan tapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, pertanyaan saya adalah bahwa tanpa sadar, setiap kita bikin kejahatan setiap waktu, setiap saat, dengan tidak menghargai dua hal tadi, yaitu Kronos dan Kairos. Nah, karena waktu ini terbatas, kadangkala kita pun juga tanpa sadar keliru dan membuang-buang waktu. Akhirnya konsekuensi datang pada kita sendiri. Nah, pertanyaan saya, kira-kira untuk memanage Kairos dan Kronos ini, hal apa yang perlu kita lakukan supaya akhirnya kalau Kairos kita tidak lakukan, ya kita akan mengalami kejahatan sebagaimana firman Tuhan tadi bilang bahwa dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa manage waktu yang memang kadangkala juga kita kecolongan, tetapi kita berusaha untuk jadi baik sehingga tidak kita dikatakan jahat atau salah menggunakan waktu. Kira-kira ada tips atau rumusan apa yang supaya kita bisa kerjakan?
untuk kita semua. Ya, terima kasih. Saya kira itu saja dari saya untuk pertanyaan sekaligus menanggapi penjelasan malam hari ini. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Pendeta Alex, Kronos dan Kairos ya berkaitan sama waktu. Mungkin mau ditanggapi atau langsung ke Ibu Dr. Maria ya. Mungkin Pak Sani mau respon dulu atau sekalian nanti Ibu Maria. Ya, nanti sekalian dengan sesi pertama ruang tanya jawab. Jadi Baik, siap. menanggap silakan sampaikan sesuai dengan tanya jawab. Sesi pertama dan saya sekalian. Baik, Pak Sani. Selanjutnya mungkin ke Ibu Maria, Tupa mau, silakan waktunya Ibu. Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu, mohon maaf terlambat. Selamat Terima malam. kasih walaupun saya tidak mendengar percakapan secara langsung awal, tapi secara umum saya bisa menyampaikan bahwa setelah saya merenungkan sungguh-sungguh, saya memang juga tidak mendengar langsung, tapi saya membaca juga tadi di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Jadi ada sedikit yang bisa saya sampaikan bahwa kalau saya memikirkan dengan akal sebagai manusia bahwa waktu ini pemberian Tuhan. Waktu ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberi kita hidup, tapi Tuhan juga melengkapi dengan waktu. Nah, terkadang sebagai manusia kita terlalu memikirkan hidup saja, tetapi waktu itu kita tidak perhitungkan. Kenapa? Mungkin ini bisa Pak Sandi menjelaskannya. Mengapa manusia cenderung untuk memikirkan hanya hidup, tapi dia tidak memikirkan waktu. Karena itu, orang lalu hidup akhir-akhir ini ya, Pak Sandi, beta lebih mau fokuskan diri akhir-akhir ini, bahwa kenyataan orang tidak menghargai waktu itu, waktu yang Tuhan berikan. Anak-anak muda hidup berfoya-foya karena mereka tidak memikirkan waktu. Mereka hanya memikirkan kehidupan itu saja. Kehidupan sementara yang saat ini menyenangkan hati. Ada banyak juga keluarga-keluarga yang tidak memikirkan tentang waktu. Karena mereka hidup dalam kesenangan. Mereka lalu mencari jalan sendiri, mereka lalu berusaha untuk mengikuti keinginan daging mereka. Ini yang menjadi sebenarnya pergumulan berat bagi mereka. Mungkin Bapak Sandi bisa menjelaskan lebih dalam supaya ada mungkin ya sembilan trik juga tidak ya, tetapi ada bagian-bagian firman Tuhan yang mungkin belum sempat saya mendengar, saya membaca dengan baik, yang menjelaskan untuk menguatkan kita supaya kita juga bisa mengingatkan, bukan sekedar berbicara, tapi kita sungguh-sungguh mau bilang untuk umat, untuk orang lain di sekitar kita, dari kehidupan keluarga kita, bahwa mari kita mengingat waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Karena waktu Tuhan ini, kalau waktu itu Tuhan berikan tentu ada batasan, ada batas. Kalau menurut saya, orang juga hidup pasti akan mati pada waktunya yang kita tidak tahu. Ada orang yang sehat-sehat, tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada orang yang sudah tua yang selalu meminta kapan waktunya, tapi belum bisa, Tuhan belum memanggil. Nah, ini yang sebenarnya menjadi dilema. Ini yang sebenarnya menjadi pokok yang di dalam pikiran saya seperti ini. Mungkin Pak Sandi bisa memberikan arahan supaya kita punya pegangan juga untuk menjalankan misi kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip ya, sekalipun saya bukan seorang pendeta, tapi kita semua adalah hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjalankan amanat agung. Nah, apa yang harus kita bicarakan supaya orang lain juga diingatkan oleh Tuhan tentang waktu-waktu yang harus kita hargai di hidup kita. Mungkin demikian Pak Sandi untuk sementara, Pak Moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Ibu Dr. Maria. Jadi menarik yang tadi disampaikan ya. Terkadang yang sudah disampaikan Pak Sandy, usia masih muda tapi karena satu hal berpulang lebih awal. Tapi orang-orang tua yang meminta waktu untuk dipanggil tapi Tuhan masih memberikan kesehatan. Itu sesuatu yang menarik untuk juga bisa kita diskusikan ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Maria.
Oke, ini langsung ke Pak Sandi untuk merespon dari penanggap Pak Pendeta Alex sama Ibu Maria. Sambil Bapak Ibu bisa diketik di kolom chat apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita tanyakan. Nanti diharapkan setelah Pak Sandi setelah memberikan respon, langsung dibahas satu persatu di kolom chat yang sudah Bapak Ibu kirimkan di kolom chat, atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan simbol tangan ya, reak tangan ya, raise hand, raise hand, raise hand di kolom ya, di kolom Zoom, supaya nanti kami tinggal memberikan waktu dan kesempatan untuk berbicara seperti itu. Silakan Pak Sandi. Terima kasih Pak Yosep. Saya tahu di dalam terima kasih juga Pak Pendeta Alexna dan Ibu Dr. Maria untuk tanggapannya. Kita tahu di bahasa Yunani itu ada dua waktu ya, Kronos dan Kairos itu. Kronos itu yang berulang. Kita bangun pagi, tidur lagi, aktivitas yang berulang yang kita lakukan. Ya, dan itu kita bisa memperbaiki. Misalnya saya biasanya tidur jam 12 malam dan bangun jam 3, jam 5 pagi, itu kurang sehat misalnya. Berarti besok saya berusaha bisa bangun, saya tidur lebih cepat jam 10, saya bangun jam 6 pagi. Itu kronos aktivitas rutin yang kita bisa lakukan berulang-ulang. Nah, di situ kita bisa memperbaiki. Ya, jadi membuat perencanaan dan memperbaiki untuk aktivitas rutin itu. Tentu saja hasil yang terbaik untuk kita capai di akan datang itu ditentukan hari ini lewat kronos tadi. Tapi kairos itu sesuatu yang tidak bisa diulang. Kita tidak, sesuatu yang berlalu tadi putaran itu, kalau dia putaran ke arah jarum jam itu kanan ke kiri, bumi itu dia putarannya saya kurang tahu bagaimana, dia nggak bisa putar balik. Nah kalau putar balik nih hidup kita kembali ke muda lagi. Waktu saya pelayanan di Jakarta, ayah saya sudah bilang datang, saya nggak tahu dia mungkin udah rasa apa, terus saya nanti deh. Malam ini malamnya saya berdoa untuk orang sakit, amin, bangun pagi, telepon sudah meninggal. Wah, kenapa saya tidak datang ya? Kemarin itu, kalau saya datang mungkin saya masih bisa berjumpa. Dia sudah rindu, hamba Tuhan ada maksud. Tapi saya nggak bisa kembali beli tiket dan mengulang itu. Itu kairos. Ya. Dan kairos itu hasil dari kronos. Kita tidak bisa rubah. Ya. Bapak Ibu, kita waktu di filosofi yang berkembang waktu zaman Yesus, Aristoteles dan lain sebagainya itu mengatakan begini, manusia mati, dia mati. Dan tidak ada lagi kehidupan sesudahnya. Nah ini sekaligus saya menanggapi Bu Maria. Jadi makanlah sepuas-puasnya, karena besok mati dan sudah selesai. Berzina apapun memuaskan keinginan daging sepuas-puasnya. Itu juga ditegur oleh Paulus. Jadi Paulus waktu dia bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, nanti kita akan bahas itu. Nah, filosofi saat itu mencapai kepuasan sepuas-puasnya karena besok mati dan tidak ada lagi, sudah selesai hidup ini. Tetapi Alkitab bilang tidak, ada kehidupan yang dipertanggungjawabkan sesudah kematian. Nah, waktu mati tidak ada penginjilan di dunia orang mati. Oh, Bapak Ibu, saya berdoa supaya yang mati dia masuk surga, berjumpa di Yerusalem baru. Lihat dulu hidupnya benar atau tidak. Saya karena tesis saya tuh 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 itu, Pak. Bicara tentang second coming, kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada yang tanya saya begitu. Loh, itu bagaimana dalam bahasa Inggris? Kalau kita berdoa
sampai berjumpa di rumah Bapak, selamat jalan ke rumah Bapak. Saya bilang boleh, harapan kita. Tetapi itu tidak akan merubah status tujuan dia waktu dia sudah tutup mata itu. Jadi waktu orang bilang selamat jumpa di Yerusalem baru, lihat dulu ini orang bertobat tidak, menyangkal Yesus tidak. Makanya ada rasa nyaman ketika orang-orang yang kita kasihi mereka sudah pergi, kesedihan kita tidak terlalu lama. Ya. Kenapa? Karena sudah ada janji orang yang percaya Yesus akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tetapi kalau orang yang tidak percaya Yesus, kita lihat itu ya, contoh yang bagus itu antara orang kaya dan Lazarus. Tolong saya. Abraham bilang, tidak ada jurang, tidak ada jembatan untuk ke sana. You tinggal di situ, kami tidak bisa buat apa-apa. Kau juga tidak bisa buat apa-apa. Itu Abraham bilang begitu. Jangan nanti Abraham bilang, saya mau berdoa lagi Tuhan, ada 50 orang, selamatkan ini. Sodom dan Gomora. Nggak bisa. Makanya ada kitab Nabi dan kitab Musa bertobat lewat situ. Jadi begini Bapak Ibu, kalau mau bertobat, waktu masih hidup. Kalau mau menginjili supaya orang selamat, waktu masih hidup. Udah mati nggak bisa injili orang mati supaya bertobat. Kita nggak bisa lakukan pelayanan apa-apa. Sudah selesai waktunya kita. Ya, sehingga tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa bersalah. Saya sudah waktu kuliah itu udah melayani Tuhan. Tapi kami punya ketua jurusan manajemen itu, saya tahu dia tidak kenal Tuhan baik. Masih umur 45 kan, sudah meninggal dunia karena stres, putus asa. Bapak Ibu tahu, saya punya kesempatan beritakan Injil, tapi saya tidak pernah sampai saya lulus kuliah, padahal satu ruangan dengan dia. Saya sebagai ketua HMJ, dan dia sebagai ketua ini, kami dekat. Waktu dia meninggal, saya nyesal, Tuhan, kenapa saya tidak beritakan Injil? Orang ini sudah dipanggil Tuhan 48. Dia mau terima atau tidak, seharusnya saya beritakan Injil kepada dosen saya itu. Ya. Saya menyesal, dan saya tidak bisa kembali, Bapak Ibu, untuk memperbaiki itu. Tapi itu menjadi modal bagi saya untuk beritakan Injil kepada banyak orang. Saya bilang sebelum, ya, saya bukan bilang nanti dia dipanggil Tuhan, tapi jangan-jangan ini Kairos, kita nggak ketemu lagi gitu. Nah, kita harus ingatkan anak-anak muda siapapun bahwa ada hidup sesudah ini yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau mau bertobat, bertobat sekarang. Tidak bisa tunggu nanti mau dekat-dekat mati, untung-untung bertobat. Jangan sampai tidak bisa merespon atau apa segala macam. Nah, sekarang banyak kejadian yang aneh dan tiba-tiba itu yang mengerikan ya. Tiba-tiba dia harus sudah persiapkan. Dan kita tidak bisa melayani Tuhan waktu sudah pergi. Apalagi kalau sudah usia sudah 70, 80 sudah sulit. Ya, sementara Tuhan panggil dari muda misalnya. Tapi tidak mau merespon itu sampai pada waktunya sudah selamat tinggal. Jadi Kronos dan Kairos itu bisa menjadi satu peringatan kepada yang hidup, terutama yang tadi yang disampaikan ya. Supaya ingat bahwa hidup ini tidak hanya sampai di sini, ada yang harus dipertanggungjawabkan, dan itu ditentukan iman pada saat ini. Silakan moderator. Terima kasih Pak Sandy. Sangat menarik sekali ya. Kalau berbicara tentang Kronos dan Kairos. Bagaimana Pak Pendeta Alex sama Ibu Maria, Ibu Dr. Maria, ada lagi yang mau disampaikan lagi? Atau dari Bapak Ibu, silakan bisa raise hand atau open mic untuk disampaikan langsung, untuk didiskusikan bersama atau diceritakan bersama. Silakan. Mungkin dari saya, dari Pak Amos Oke. di Oh Pak Amos, Ya. silakan Pak Amos. Ya. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya minta maaf tadi tidak ambil tanggung jawab sebagai MC, tapi ke depan saya akan berusaha. Luar biasa Pak Terima Amos. kasih buat Bro Brandov yang sudah ambil alih. Terima kasih. Iya, saya bersyukur sekali bisa ikut materi ini. Satu hal yang saya perhatikan adalah kebanyakan orang tidak mengalami pemulihan pertobatan sehingga mereka tidak tahu bagaimana hidup mereka seperti apa. Tapi kalau orang-orang yang sudah mengalami pemulihan, orang yang sudah mengalami pertobatan,
itu mereka akan gunakan waktu itu dengan baik. Karena mereka sudah apa nih, sudah tahu bahwa ini Tuhan yang memberikan kita waktu dan kesempatan. Jadi saya ingat waktu setelah kuliah di Uncen, di Jayapura, pulang, ya dulu pelayanan, tapi kita ada dalam lingkungan yang kurang baik, sehingga akhirnya saya hi- masuk ke kehidupan yang kurang bagus. Sehingga iya, akhirnya gunakan waktu itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita bisa gunakan waktu yang ada, berkat yang ada, kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Tetapi ketika saya mengalami proses dengan Tuhan, saya dilayani, kemudian saya juga berkomitmen untuk melayani, akhirnya saya bisa gunakan waktu itu dengan baik. Dan memang hidup itu hanya sementara saja. Seperti tadi materi tadi. Waktu itu hanya kesempatan. Jadi kalau kita tidak gunakan waktu dengan baik, itu berbahaya. Jadi terima kasih untuk materi yang luar biasa. Eh, saya diberkati sekali lewat materi ini. Kemudian saya juga diberkati tadi yang terakhir, waktu itu tanggung jawab. Jadi waktu ini akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak hanya hidup dengan waktu yang ada, tapi setiap jam waktu yang Tuhan kasih buat kita itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, saya mengenal ini, saya memahami ini ketika saya mengalami pemulihan, saya mulai bertobat, sehingga saya mulai gunakan waktu ini dengan baik. Hal-hal yang dulu saya suka miras, hidup dalam hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, itu saya tinggalkan. Jadi hal yang saya renungkan di sini adalah kebanyakan orang yang tidak bertobat yang tidak gunakan waktu dengan baik. Sehingga kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bertobat. Kalau orang tidak bertobat kan dia pakai waktu untuk miras, pakai waktu untuk hidup dalam seks bebas, gitu. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Minta maaf kalau ada yang kurang. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Amos untuk sharingnya ya. Eh, Kalau seseorang sudah dipulihkan, dia akan lebih cenderung mempergunakan waktunya dengan baik ya. Berarti itu menjadi satu satu konsep, satu kesatuan dengan uh, diskusi kita malam malam hari ini tentang bagaimana kita memanage waktu ya. Silakan Ibu Dr. Ya, Maria. terima Ya, kasih Pak Moderator. ya. Satu lagi yang eh, sedikit menggelisahkan. Suaranya Begini, agak kecil, Bu. oh iya, ya, ya, terima kasih Pak Moderator. Sudah bisa dengar ya. Satu lagi Pak, mungkin yang ingin selalu menggelisahkan saya ini waktu. Waktu tadi Pak Sandi sudah menjelaskan sudah baik ya, kita sudah bisa punya dasar untuk menjelaskan lagi. Nah, ini yang bertalian dengan waktu. Waktu kalau dari penjelasan yang tadi Pak Sandi kemukakan berarti ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa. Karena itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, berhubung dengan pertanggungjawaban, tentu saja mungkin waktu ini dia berkaitan dengan seberapa banyak atau seberapa besar kesetiaan kita untuk melakukan atau mempergunakan waktu itu. Mungkin ini bisa ada hubungannya kalau menurut pikiran saya seperti begitu. Kemungkinan karena bertalian dengan pertanggungjawaban berarti waktu yang kita gunakan ini harus memang sungguh-sungguh dipergunakan atau dihubungkan, waktu ini dihubungkan dengan kesetiaan. Mungkin ini bisa Pak Sandi menjelaskan lebih dalam apa sih sebenarnya yang berhubungan dengan kesetiaan itu. Kesetiaan, waktu dan kesetiaan yang tentu saja dihubungkan dengan pertanggungjawaban yang akan kita berikan pada waktunya ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Seperti itu mungkin yang agak menggelisahkan. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ya setia, ucapan saja setia. Padahal waktu ini mungkin dia berhubungan juga dengan kesetiaan kita. Seberapa banyak, seberapa besar kesetiaan kita bisa kita wujudkan dalam
perjalanan kita mengisi waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Terima kasih Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Ibu Maria ya untuk ulasannya ya, tentang waktu kaitan dengan kesetiaan ya. Oke, ada dari Ibu Mari Deda Koibun dari kolom chat. Saat studi dan masih single, saya bisa melakukan dengan menikmati time. Time yang dimaksudkan Ibu Maria adalah treasure, investment, management, dan enjoy. Tapi sekarang setelah menikah dan punya kerja dan pelayanan, saya akui sulit sekali manajemen waktu saya. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang hari ini harus selesai, harus tertunda besok karena tidak selesai. Menunda pekerjaan yang tidak diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ini kita berdosa atau tidak? Mohon penjelasan dari Pak Pendeta, Pak Sandi ya. Dari sisi firman Tuhannya seperti bagaimana, Pak Sandi? Kemudian selanjutnya ada dari Ibu Esther Ellis di grup, ada di grup WA. Di grup WA, kalau saya boleh sampaikan lagi ya. Ibu Esther berbicara tentang bagaimana waktu Chinese tahun ini ular kayu. Saya hanya ambil hikmat sebagai hal positif, berjaga-jaga, berhati-hati dengan ular lambang muslihat iblis, kayu yang mudah dibakar. Ada beberapa bahan yang terakhir jerami emas dan permata di 2025 bulan pertama. Api, misalnya case-case yang saat ini kita lihat, api membakar di LA ya, dan di Glodok, tempat-tempat di mana istilahnya banyak banyak kejahatan ya, di mana membuat Allah murka ya. 1 Korintus 3 ayat 12 mengatakan bahwa entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jadi bagaimana dengan pembacaan waktu-waktu Chinese, apakah memang berkaitan dengan tanda Alkitab seperti itu? Mungkin ini sharing dan diskusi dari Ibu Alice, Ibu Esther ya. Silakan Pak Sandy dari dua pertanyaan, mungkin bisa langsung waktunya Pak Sandi. Baik, baik, terima kasih moderator. Saya sebelum jawab, saya mau minta satu statement lagi dari Ibu Maria tadi yang membuat Ibu gelisah. Supaya saya mengenai kesetiaan tadi. Iya. Ya, jadi yang jadi concernnya Ibu apa kira-kira? Yang saya pikirkan itu waktu ini dia punya hubungan langsung dengan, apakah waktu ini mempunyai hubungan langsung dengan kesetiaan, karena waktu yang dijelaskan oleh Pak Sandi yang tidak bisa berubah itu kan kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, berhubungan dengan pertanggungjawaban ini berarti kesetiaan dalam pengertian seperti ini, Pak. Kita menggunakan waktu mencari hadirat Tuhan, katakanlah begitu ya. Kadang-kadang kita hanya memikirkan bahwa ya sudah, asal datang saja di hadapan Tuhan, bangun pagi cepat-cepat karena buru-buru. Kalau orang Ambon selalu bilang begini, karena buru-buru tuh katong sus pegang korek api, kamu kan daripada katong pegang tangan untuk duduk di hadapan Tuhan. Itu orang Ambon. Buru karena waktu ini, waktu anak-anak mesti pergi sekolah segala macam. Seperti itu Pak Sandi. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Waktu Ibu Maria jelaskan itu, saya teringat kepada bagian firman Tuhan tentang talenta. Jadi di dalam agenda waktu
Alkitab ini Bapak Ibu tahu ada waktunya penciptaan, ada waktunya bumi ini hancur, ada waktunya Yesus akan datang kedua kali. Sehingga dia memberikan talenta kepada setiap orang untuk dipertanggungjawabkan. Waktu dia datang, 5 gadis bijaksana itu, dia tetap minyaknya ada sehingga pelita terus menyala. Sedangkan yang 5 gadis bodoh itu, dia biarkan saja, ini belum datang tuannya jadi. Nah, kan bisa dilihat bahwa 5 gadis bijaksana itu adalah yang setia. Jelas kesetiaan itu akan menghasilkan kualitas tadi. Dan hidup itu ternyata ada pencapaian-pencapaian yang penting sekali dalam untuk membuat sejarah, tapi juga untuk memaksimalkan hidup kita. Ya. Jadi kesetiaan itu dalam konteks kronos itu akan menghasilkan kualitas. Dan tidak ada rasa penyesalan kalau kita waktu kairos itu kita rasa saya sudah sampai di titik maksimal. Sehingga kairos itu tidak membuat sesuatu yang menjadi kita menyesal akan itu. Wah, saya nggak bisa kembali ke masa yang lalu. Begitu juga dengan yang namanya pengampunan dosa ya, Bapak Ibu. Kita bersyukur karena kairos kita nggak bisa kembali untuk tidak melakukan dosa. Tetapi dengan kairos yang dibuat oleh Yesus, penebusan di tiang kayu salib, itu bekerja secara kronos. Dia terus-menerus anugerah itu diperbarui, ya, sehingga kita bisa menikmati kasih dan pengampunan terhadap kairos kita. Kita nggak bisa rubah masa lalu yang berdosa, yang buruk. Tetapi kematian Yesus ternyata merubah jalan hidup kita. Luar biasa ya. Jadi, oleh sebab itu ketika kita dipanggil melayani Tuhan, ketika kita diberikan talenta apapun itu, harta, kekayaan, dan lain sebagainya, dalam sistem pengelolaan itu harusnya ada kesetiaan untuk mencapai sesuatu yang terbaik, menurut saya. Ya. Sederhana saja, orang mau turunkan lemak badannya. Kalau dia nggak setia, nggak mungkin. Dia tidak bayar harga, tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu, ingat tentang ada waktunya, bahwa sekali lagi apa yang diberikan itu akan kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu harus setia membuat pelita itu tetap menyala. Itu simpelnya dalam konteks kesetiaan. Yang kedua, Ibu Maria, Ibu Pendeta, Beda, saya pikir ini saya coba sampaikan ya tentang sama dulu waktu saya masih single juga luar biasa. Itu pelayanan tidak kenal waktu, pagi, siang, malam, penginjilan di Manado, di Papua itu waduh jalan efektif lah. Tapi begitu menikah ternyata ada banyak tambahan jadwal. Ada istri, ada anak-anak, ya. Ini saja kami jadwalnya harus terbagi karena ada anak yang baru growing 4 tahun. Wah, itu sangat berpengaruh. Tetapi ketika membuat sistem jadwal itu sangat tertolong. Ini saya kasih contoh. Ini lama sekali waktu masih ini. Misalnya ada jadwal rutin ya, baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, hari apa, jam berapa. Jadi yang rutin itu sudah dibuat sudah. Yang tadi dalam konteks kesetiaan itu. Saya supaya sehat harus olahraga tiap hari. Saya rohani harus bagus, saya harus baca Alkitab tiap hari. Saya mau merubah pola saya, katanya ada yang bilang begini, kalau 40 hari bertahan itu hari berikutnya itu sudah terbiasa. Berubah pola makan, yang biasanya makan daging-daging, makan sayuran. Nah, itu harus terjadwal dan mulai dilakukan. Ada satu pepatah Cina yang bagus ya. Perjalanan ribuan mil itu dimulai dengan satu langkah. Ya. Nah, jadi bisa dibuat kemudian ditaruh di sini, ini renungan pagi prioritas. Ya, bagi saya pribadi itu prioritas, itu utama. Saya harus lakukan itu karena memberi makan bagi tubuh rohani. Olahraga penting, kenapa? Karena dalam situasi umur begini, kalau olahraga ini untuk orang-orang usia 18, 15 sampai 20 tahun mungkin bagi mereka saya masih tidak ada masalah, tapi kalau orang sudah 40 tahun ke atas, waduh, olahraga itu sudah harus keluarkan keringat. Nah, misalnya ada rapat, jadi dibuat jadwalnya sehingga waktu jadwal itu dibuat, Ibu Mary Deda bisa fokus di situ ya dan melihat apakah itu jadwal bisa didelegasi atau tidak. Dan kemudian bisa misalnya didelegasi, saya misalnya nih pimpin khotbah di ibadah pemuda. Dan waktu yang sama saya harus misalnya pergi berobat
saya akan delegasikan murid saya, tolong pergi khotbah di sini. Saya delegasikan dia. Ya, buka internet hanya untuk melihat email itu juga bisa ditunda. Berarti dia rendah prioritasnya. Ya. Nah, jadi kalau saya mau sarankan, menunda pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu yang singkat ini berdosa atau tidak? Saya kira tidak berdosa karena firman Tuhan tidak ada bilang ya yang berdosa mana yang tidak. Tetapi kalau misalnya penundaan itu dalam berhubungan dengan janji atau dengan misalnya sengaja tidak menepati dalam arti bohong, maka itu berdosa. Ya, begitu penundaannya. Tetapi kalau penundaan memang karena keterbatasan kita, mungkin ada rasa tidak sejahtera ya. Menunda-nunda pekerjaan itu kalau misalnya malas, ya, itu berarti harus orang bilang ya bertobat juga, jangan malas, misalnya gitu. Ya. Tapi bagaimana bisa rajin, semangat, bangun dengan mengetahui kekuatan kita ya Bapak Ibu. Kekuatan kita ini sering orang bilang begini, kamu sudah tidak muda lagi gitu. Saya dulu karena pemain basket, pemain voli, pemain bola, waktu ke Filipina tahun 2018 langsung main voli hampir saya lumpuh. Disitulah saya sadar, saya bukan pemain voli lagi, saya bukan orang muda lagi. Karena gesekan lutut saya itu hampir lumpuh, untung ada obat dan bisa jalan lagi. Baru situ saya sadar, ternyata peristiwa itu membangunkan kesadaran. Jadi saya bisa manfaatkan kronosnya. Kalau mau main voli harus tidak boleh lompat tinggi lagi dan harus ada pemanasan. Dan tidak bisa seperti dulu lagi gitu. Nah, saran saya supaya bisa tidak ditunda, harus ada jadwal prioritas. Ya, jadi sering-sering melihat jam, oh ini prioritas saya harus kerjakan. Kalau tidak nanti akan ditunda lagi. Berarti kan kronosnya bisa kita perbaiki. Nah, makanya sistem penjadwalan tadi itu yang saya buat. Perencanaan dan penjadwalan. Nah, yang kedua, kalau itu berhubungan dengan suami, dengan teman-teman, dengan siapa, minta pengertiannya. Contohnya begini ya, saat ini saya Zoom-nya dari rumah. Saya bilang anak-anak kalian harus pindah ke kamar. Di ruangan yang sama juga ada televisi, mereka bisa nonton. Terus saya bilang sama istri saya, ini prioritas. Saya harus melayani. Jadi silakan atur anak-anak dan lain sebagainya. Jadi kita bisa berbicara supaya yang utama itu bisa kita kerjakan. Ya. Karena kan kadang-kadang kita sungkan ya, malu hati. Tadi itu ada materinya, jangan malu untuk berkata tidak, supaya yang utama bisa dikerjakan. Begitu ya. Jadi kita perlu ada komunikasi. Bapak Ibu, kunci daripada, sebenarnya kunci tim ya, itu komunikasi. Jadi memang kita harus sama Tuhan juga. Kita kadang-kadang harus, Tuhan minta maaf, saya terlambat bangun. Contohnya begitu. Tuhan juga tahu. Dan lain sebagainya. Saya kira sekali lagi untuk yang Ibu Deda untuk perlu membuat jadwal per hari tidak perlu. Saya sudah punya, kalau saya jadwal per tahun sudah, jadwal per bulan sudah, jadwal per minggu, sekarang masuk jadwal per hari. Jadi besok saya mau lakukan apa, malam ini saya sudah mulai buat. Saya jam berapa dari rumah, jam berapa panasin motor, jam berapa ini, udah sampai di Jakarta jam berapa pelayanan. Ini tadi saya harusnya ada di rumah jam 3, tetapi kami baru berdoa membuka satu rumah House of Leadership Center. Kemarin kita baru buka di Bekasi, sekarang buka di Tangerang. Hampir lagi saya terlambat di sini. Ya, karena ada apa? Kereta ada delay. Tuhan Tuhan masih ada waktu setengah jam. Saya masih bisa siap-siap. Nah, itu apa namanya? Ada namanya agenda ini. Jadi saya di tengah jalan tuh sudah buka tablet dan mulai kerja-kerja, nggak peduli biasa berdiri di kereta api saya kerja, ya, karena ada perubahan jadwal. Kemudian dari Ibu Alis, dari Ibu Esther, saya kira saya lihat memang seperti kalender Chinese, ada kalender dari suku apa lagi tuh, yang di Brazil itu, kayaknya mereka mempunyai pengetahuan alam yang bisa membaca apa yang akan terjadi dengan alam semesta ini ya. Jadi meskipun mereka belum Kristen seperti suku apa itu saya lupa. Hampir banyak tafsiran-tafsiran mereka tuh hampir benar ya. Begitu. Nah, jadi seperti kalau kita lihat waktu Yesus lahir, orang Majus
Ya. Itu kan benar-benar astronot ilmu perbintangan. Ya, mereka bukan baca Alkitab berdasarkan nubuatan. Nanti Herodes tanya sama orang Yahudi. Ada nubuatannya di Alkitab. Tetapi orang-orang dari Irak itu, orang-orang Majus dari utara, dari timur itu kan orang Irak. Mereka belajar ilmu perbintangan dan melihat bahwa kalau bintang ini muncul, itu biasanya ada raja yang muncul. Gimana kita menghubungkan? Ya, gimana kita menghubungkan? Ya, kita sebagai orang percaya pertama-tama harus lihat dulu firman, karena tidak selamanya benar. Tapi saran saya harus melihat firman dan mengutamakan firman. Nah, kadang-kadang ada orang yang terlalu percaya itu akhirnya benar-benar terjadi. Saya kasih contoh ya, kasih contoh. Ini pengalaman saya punya bapak, temannya, waktu mereka duduk, temannya ada yang baca tangannya. Dia bilang begini, oh, kamu nanti minggu depan meninggal dunia. Itu, Bapak Ibu, dia pulang nggak bisa tidur, dia takut, dan betul-betul meninggal. Padahal itu orang nggak tahu dari mana, bukannya peramal apa, siapa yang tahu manusia punya waktu hidup ya. Tapi yang membuat dia meninggal itu ternyata dia terlalu banyak pikiran, mungkin serangan jantung. Ya, nah begitu juga tuh banyak tuh pesan-pesan dikiriman WhatsApp. Kalau tidak teruskan, Anda akan dikutuk, akan apa? Mana kita kan nggak ada yang teruskan tuh habis biasa-biasa saja. Ya, bahkan pakai nama Tuhan lagi, ada kesaksian lagi. Jadi yang ya dan amin yang pasti terjadi adalah firman. Sedangkan kalau itu masih dalam bentuk tafsiran dalam masa bentuk karena pengetahuan belum tentu terjadi dan itu kebetulannya. Jadi saran saya kembali kepada firman dan beriman kepada firman. Dan saya lihat iman kepada firman itu dia tidak terlalu spesifik begitu ya. Tapi dia memberikan sesuatu yang betul-betul apa yang bisa kita persiapkan kita. Lebih banyak berkatnya daripada kutuknya begitu. Dan kalau kutuk itu terjadi memang karena pelanggaran-pelanggaran. Nah, jadi jangan sampai misalnya muncul tafsiran-tafsiran atau apalagi itu tahun ini, oh nanti akan ada banyak ini dan segala macam. Nah, itu bisa saja terjadi, kalaupun terjadi, ada firman yang mengatakan itu dan bagaimana sikap kita. Jadi saya kira berkaitan dengan tanda-tanda Alkitab tadi ya, makanya kembali kepada firman Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu, yang kita sebut dengan El Olam, Allah yang kekal, yang tidak terbatas. Jadi Tuhan di luar waktu. Sehingga waktu dia ciptakan, kalau misalnya waktu itu adalah seperti gelas ini ya, hidup kita ada di dalam gelas, maka waktu itu yang melingkupi kita, tapi Tuhan di luar itu. Sehingga dia tahu dari A sampai Z. Makanya kita berharap pada dia yang tahu segala-galanya. Saya kira itu untuk 3 pertanyaan. Silakan moderator. Terima kasih Pak Sandi. Kita ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat ya. Pertanyaan dari Ibu In Tamata. Ibu In bertanya tentang ada waktu kairos yang tadi dijelaskan, anugerah yang tidak bisa berulang, kronos, waktu yang berulang. Bagaimana dengan waktu yang dihubungkan dengan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan tertentu? Misalnya, contoh kasusnya di Ulangan 16 ayat 9. Apakah itu termasuk kronos atau bagaimana? Ini dari Ibu In. Kemudian ada lagi pertanyaannya dari Pak Pendeta Alex tentang waktu juga berhubungan dengan teladan dan komitmen seseorang, baik sebagai pemimpin ataupun bawahan. Mengapa ada pemimpin yang sering juga tidak komitmen dalam waktu, sehingga mengecewakan bawahan dalam menyelesaikan masalah atau hak bawahan? Contoh, gaji dan honor yang terlambat dibayar. Apakah ini dikatakan jahat sesuai dengan Efesus 5 ayat 16, ataukah karena masalah manajemen yang kurang tepat dari pribadi pemimpin itu sendiri, sehingga menyebabkan tadi keterlambatan pembayaran dan sebagainya? Mohon komentarnya Pak Sandi ya. Mungkin 2 itu dari Ibu In sama
Pak Pendeta Alex ya. Ya, baik, Silakan Pak Sandi ya. baik. Terima kasih. Saya kira ini dua yang terakhir ya. Setelah itu kita close supaya waktunya kecuali kalau mau bertahan nanti cari waktu. Nah, baik. Pertama-tama tadi Pak Amos ada bicara, saya belum singgung ya, tentang pertobatan dan waktu. Saya kira Bapak Ibu, Pak Amos ini kalau ada waktu nanti bersaksi lah, ya, penyakit-penyakit yang tidak mungkin disembuhkan tapi disembuhkan Tuhan, dan Tuhan pakai untuk melayani. Kairos, ya, dia melayani dan memberikan hidup untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Ada yayasan besar, ada anak-anak, ada foto di belakang, dan lain sebagainya, cerita. Tapi ketika datang pertobatan, harusnya setiap orang merespon. Ya, karena itu mungkin tidak terulang lagi. Tapi saya ada hamba Tuhan yang pakai ilustrasi, biasanya tantangan pertobatan tidak sepenuhnya. Ada waktunya dia tidak akan ditantang lagi. Dan itu waktunya kalau sudah lewat, dia akan mati di dalam dosa-dosanya. Itu yang mengerikan. Ya, karena dia menolak kerja Roh Kudus untuk terima Yesus untuk diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari pertama dari Pak Pendeta Alex ya, ya ini pasti karena saya kira kalau berhubungan dengan kinerja tadi ya, Pak Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa waktu itu adalah kesempatan, waktu itu juga adalah sejarah, waktu itu adalah hidup. Ketika kita berhubungan dengan yang namanya perencanaan, ya Bapak Ibu, tentu saja kita mau mencapai maksimal diberikan. Jadi hidup kita ini harus mencapai sesuatu yang terbaik. Talenta tadi itu diberikan harus menjadi terbaik. Jadi ini kan talenta sebenarnya. Pemimpin dengan bawahan. Ya, mungkin jadi pemimpin itu kalau dia melakukan kesalahan, dia misalnya tidak benar, dia juga harus bertobat. Tapi kalau itu berhubungan dengan bawahan, mereka akhirnya tidak bekerja dengan baik, terjadi kekecewaan. Jadi kalau ini kan bicara tentang kualitas kerja, ya. Tetapi kalau memanfaatkan waktu dengan baik, maka akan terjadi misalnya hal-hal yang tidak diinginkan, itu berhubungan dengan kualitas perusahaan. Perusahaan jadi rugi, perusahaan jadi apa dan segala macam, akhirnya menyesal. Oleh sebab itu, tadi ya, if we fail to make a plan, we are planning to make a failure. Jadi kalau kita gagal membuat perencanaan, maka kita sedang merencanakan dengan gagal. Jadi saya kira harus benar-benar Pak dalam perencanaannya dan mengerjakan dengan setia tadi. Ya, kita sebagai pemimpin, apa yang menjadi talenta tanggung jawab kita dikerjakan dengan sebaik-baiknya, supaya yang kasus ini tidak tidak terjadi. Ya, jadi manajemen yang kurang tepat, tapi juga kepemimpinan yang perlu diperbaiki, sikap hati dari bawahan yang salah. Memang dunia ini butuh untuk pertobatan. Untuk itulah kita perlu melayani. Dan memang Leader Impact dan Mengenal Alkitab ini menjangkau banyak pemimpin untuk mencapai profesionalisme dan meluangkan waktu juga untuk Tuhan. Jadi jangan uangnya dengan waktunya habis untuk diri sendiri. Habis untuk foya-foya. Tidak memikirkan tentang upah di sorga, tentang kekekalan. Ya. Walaupun ada satu hamba Tuhan, ada satu leader yang masih punya konsep yang perlu diperbaiki. Pikir bahwa, oh, saya melayani saat ini supaya nanti saya masuk surga. Bukan itu. Ya, kalau sudah terima Yesus, kita melayani saat ini, upahnya besar di surga. Nah, kalau Ibu ini ya, kita misalnya kan ini kan ada, ini masuk dalam kategori kronos ya, tadi. Jadwal-jadwal di Alkitab yang harus dibuat tahun ini, bulan ini, hari-hari raya gerejawi itu kronos. Dan kita bisa memperbaiki untuk lebih baik lagi. Dan kalau yang menjadi masalah misalnya sudah tahu itu salah terus mesti dipertahankan. Nah, itu yang sebenarnya kita salah menggunakan waktu. Saya kasih contoh lah misalnya ya. Natal sekarang ini orang sudah tidak sembah Yesus, tapi sembahnya siapa? Sinterklas. Misalnya gitu. Orang tidak lagi menerapkan kesederhanaan di kandang domba Yesus lahir dulu-dulu kalau kita masih kecil-kecil, tapi sekarang itu kemewahan, mahal dan sebagainya. Harusnya kan bisa dirubah. Gereja sebagai institusi bisa merubah. Karena dia kronos, kita masih ada waktu evaluasi dan merubah. Ya. Tetapi kapan Yesus datang itu kita itu kairos, dan
apa hal-hal lain yang tidak bisa dikembalikan itu masuk dalam kairos, ya. Dan jadi saya kira untuk jadwal-jadwal itu masuk dalam kronos, tapi perencanaan akan menentukan kualitasnya seperti apa ke depan, karena kita akan mengukir sejarah, ya, mengembalikan kepada kebenaran. Ini kesempatannya Bapak Ibu ya. Jadi baik, terakhir sebagai penutup ada satu hamba Tuhan yang namanya David Livingstone. Suatu saat mereka masuk di kuliah misionaris, kemudian Tuhan panggil David Livingstone pergi pelayanan ke Afrika Selatan. Saya sudah sampai di sana, di tempat dia melayani. Lihat perahunya itu. Ya. Kemudian dia meninggal. Dia meninggal tuh dia punya antrian orang mengantar dia di Inggris itu kurang lebih 10 sampai 20 km. Itu antrian yang terpanjang yang pernah ada dalam sejarah. Kenapa panjang? Karena dia orang Inggris pergi pelayanan masuk ke hutan rimba di Afrika Selatan sana untuk memenangkan jiwa. Dan dia berjalan tuh ribuan mil. Sampai pada suatu saat begini, mereka tinggal di gubuk, dia tinggal di gubuk, kemudian dia kemudian dia digotong karena badannya setengah dimakan singa, dia kena malaria, hampir mati, dia pokoknya sudah mengalami banyak sekali kesusahan. Dia berlutut. Dalam lututnya itulah dia meninggal. Itu dia meninggal, orang Afrika minta dikuburkan di Afrika. Orang Inggris bilang harus kubur di kuburan raja-raja. Akhirnya mereka ambil keputusan, jantungnya ditanam di Afrika, mayatnya ditanam di Inggris. Nah, singkat cerita, karena luar biasa dia memenangkan. Dan saya lihat Afrika Selatan itu buahnya sampai dengan hari ini, Bapak Ibu bisa lihat itu monumennya. Tapi waktu dalam perjalanan itu ada orang paling belakang, dia nangis paling besar dari semua orang, menangis, orang sudah tua, seumuran dengan David Livingstone. Terus datang wartawan tanya gini, kenapa kok menangis sekali? Bapak ini siapa? Itu mayat di depan berapa kilometer, Bapak di belakang nangis-nangis, memukul-mukul diri. Dia bilang, saya ini sebenarnya temannya David, melayani sama-sama. Tapi Tuhan panggil saya pergi bisnis, saya tidak pergi mengerjakan panggilan Tuhan. Jadi saya menyesal. Saya mau kembali sudah tidak bisa. Usia saya sudah di ujung. Sudah 70 lebih, sudah 80. Saya mau kembali ke Cina, sudah tidak bisa. Karena Tuhan panggil saya. Dia menyesal sehabis-habisnya, tetapi tidak bisa kembali untuk mengulang komitmennya di hadapan Tuhan. Inilah yang membedakan antara Kairos dan Kronos. Ya. Apa dulu tuh? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Bapak Ibu, mari kita gunakan waktu sama-sama untuk melayani Tuhan. Ya, ini Kairos yang disediakan oleh Tuhan. Kemudian kita juga sama-sama untuk menghasilkan yang terbaik, bergandengan tangan dari segi fisik, jasmani, rohani, semuanya mencapai yang terbaik tujuan dari materi ini dan memanfaatkan 24 jam yang disediakan Tuhan untuk istirahat, untuk beraktivitas, untuk meningkatkan kualitas kita. Bapak Ibu, ada juga orang dipanggil Tuhan melayani itu tuh bukan usianya 20-30 tahun. Ada yang 40-50 tahun, ada yang 60-70 tahun. Musa umur 80 tahun. Abraham umur 75 tahun. Paulus itu sudah mungkin sekitar umur 50-an kalau tidak salah. Dia lebih tua. Petrus juga yang muda hanya Tuhan Yesus saja 30 tahun. Dengan Yohanes satu letting. Ya. Tapi sekali lagi tadi ada yang bertanya tentang panggilan ya, waktunya Tuhan itu kita tidak tahu. Tapi kalau panggilan datang, jangan sampai dilewatkan. Ya, panggilan untuk pertobatan, panggilan untuk melayani, dan juga kesadaran bahwa saya harus mulai dari sekarang. Karena penuaian itu tidak terjadi hari ini. Yang menabur pasti menuai. Mungkin itu cara kita mensiasati atau menggunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh kita sama-sama menulis sejarah. Ya, kita belajar sejarahnya orang, tapi kita hari ini menulis sejarah atau tidak. Saya kira itu, dan terima kasih untuk semua. Saya juga diberkati dengan diskusi dan materi malam hari ini, mengingatkan saya lagi untuk
fokus. Dan saya berdoa berharap supaya materi ini bisa menjadi berkat. Bapak Ibu, kalau misalnya materinya nanti ini saya akan perbaiki penjelasannya dengan lembar kerjanya sehingga Bapak Ibu bisa, saya tahu Bapak Ibu sudah punya, tapi kalau yang belum punya pengalaman bisa melihat bagaimana cara membuat jadwal dan menentukan prioritas atau tidak. Saya kira itu saja. Saya kembalikan ke moderator, apakah kita berdoa atau bagaimana, silakan. Ya, terima kasih Pak Sandi untuk untuk closing statement-nya. Terima kasih Bapak Ibu untuk diskusinya. Saya percaya kita semua diberkati dengan materi malam ini. Oke, kita akan tutup langsung dengan doa. Saya serahkan ke MC untuk selanjutnya, dan setelah itu doa selanjutnya bisa ke Pak Sandy untuk doa penutup ya untuk malam ini. Silakan Pak Brendov, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Yosef yang udah memandu diskusi malam hari ini sebagai moderator. Terima kasih juga untuk Pak Sandi yang sebagai pemateri kita malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi ilmunya yang sangat berarti dan bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita memanage waktu dengan baik, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk dua penanggap kita, Bapak Pendeta Alexna dan Ibu Maria, yang sudah menanggapi seminar kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan dan pelayanannya. Dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya, berdiskusi bersama, berbagi pengalaman. Dan saya percaya kita semua sangat diberkati dengan seminar malam hari ini. Bahkan bagi saya ini belum cukup, namun karena kita keterbatasan waktu, maka seminar kita sampai di sini. Namun ke depan kita mungkin akan mengadakan lagi. Dan mungkin akan tambah materi-materi baru dari Pak Sandi dan mungkin rekan-rekannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di seminar-seminar akan datang di bulan depan, di bulan Februari. Nanti Bapak Ibu akan menunggu informasi terbaru dari tim jaringan pelayanan mengenal Alkitab. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup seminar kita malam hari ini, kita angkat satu pujian dulu sebagai lagu penutup, lalu doa penutup dan berkat. Saya mohon yang kasih Ibu In Tahamata akan memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Baik, sebelum kita Itu nyanyi, saya minta waktu 1 menit. Baik, Bapak Ibu Ya, yang Pak Sandi, hadir, silakan. ada yang baru, saya minta maaf kalau saya tidak terlalu kenal, karena memang jaringan ini merekrut masing-masing, ini jaringan pelayanan dari berbagai gereja, denominasi, dari berbagai suku bangsa, dari berbagai kota, ya, dan pembicaranya utama biasanya saya dan ada yang lain juga, bukan hanya Indonesia, juga dari luar negeri. Kita sama-sama berbicara berbagai topik yang dibutuhkan, dan juga penanggap-penanggap juga begitu. Dan kegiatan ini rutinnya setiap hari Rabu kita ada doa, dan disitulah banyak teman-teman Bapak Ibu yang melayani bisa bersama-sama melayani Tuhan lewat jaringan ini. Jadi kita lihat menyediakan pelayanan onsite dan juga pelayanan online. Kemudian ada konseling-konseling yang akan dibuka, nanti kita akan resmikan untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan konseling keluarga, konseling single, konseling orang-orang yang kerasukan roh jahat, yang diganggu oleh roh jahat, konseling usaha dan lain sebagainya. Kita membuka itu dengan hamba-hamba Tuhan yang memang sudah terlatih. Jadi ini sedikit pengenalan bagi kita sekalian di dalam jaringan pelayanan kita. Jadi sekali lagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan kita terus berdoa supaya apa yang didengar jadi berkat dan bisa bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk yang bertugas juga malam hari ini, Pak Saudara Brandol dan juga Pak Yosef, dan juga penanggap dan semua yang bertanya, semua yang hadir. Kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sandi untuk tambahannya. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup seminar kita malam hari ini
Ya, kita angkat pujian lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lalu setelah itu saya mau kasih Ibu In akan menutup kita dalam doa penutup dan berkat. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Baik, dengan kasih Ibu In untuk mungkin kita dalam doa penutup dan berkat. Kesempatan berikan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara, melawat kehidupan kami, umat-Mu, bahkan anak-anak-Mu sampai dengan saat ini. Allah yang memberikan kepada kami kesempatan untuk berjumpa lewat ruang Zoom meeting ini, bersama-sama belajar tentang bagaimana kami mengatur waktu kami dengan bijak. Dan ini sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Sandi, kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk materi, bahkan di dalamnya ada firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami untuk bagaimana kami menggunakan waktu kami dengan bijak. Kami tidak membuang-buang waktu kami untuk hal-hal yang tidak penting. Kami memprioritaskan waktu kami untuk hal-hal yang paling penting yang harus kami lakukan terlebih dulu. Karena ketika kami tidak bisa mengelola waktu kami dengan bijak, maka tentu itu akan berkaitan dengan kegagalan tentunya. Untuk itu Bapa di sorga kami mohon, supaya ketika kami dapat mengelola waktu kami dengan baik, dengan bijak, dengan berhikmat, Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya lewat arahan Roh Kudus, kami senantiasa diingatkan untuk bisa memanage waktu kami dengan baik. Tentu waktu yang dimanage dengan baik lewat jadwal-jadwal yang kami buat akan mengarahkan kami untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas bahkan kegiatan kami berdasarkan
waktu yang telah kami tetapkan, dan tentunya kami merencanakannya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur juga untuk MC Ade Brandon yang sudah mengarahkan kegiatan seminar di malam hari ini, bahkan juga moderator Pak Yosef, para penanggap, Bapak Pendeta Alexna, bahkan juga Ibu Maria. Bahkan kami semua yang mengambil bagian lewat seminar manajemen waktu di hari ini, Tuhan memberkati kami semua di tempat kami masing-masing. Kiranya kami tidak mendengarkan materi ini dan berlalu begitu saja, tetapi bagaimana kami semua terpanggil untuk melakukannya di dalam kehidupan dan karya kami tiap-tiap saat. Supaya kami akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati untuk memberkati orang lain. Dan waktu ini juga kami akan pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar nanti kami akan berpisah satu dengan yang lainnya setelah usai dari kegiatan seminar di malam hari di tempat kami masing-masing, karena Tuhan tetap menolong, menjaga, melindungi kami. Apalagi ketika kami memasuki istirahat kami sebentar malam, kami tetap diberikan ketenangan, kami tetap diberkati untuk bisa beristirahat dengan nyaman bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Lalu Bapa di sorga, kami mau mempercayakan seluruh kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan kasih. Sekiranya ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan kepada Bapa sepanjang seminar ini berlangsung, kami mohon Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, layakan kami, supaya kami tetap dipakai menjadi alat kesaksian di tengah-tengah tugas dan panggilan kami, bahkan pelayanan dan karya kami, dimanapun kami Tuhan tempatkan. Dan untuk semua yang sudah berlangsung sepanjang seminar ini berlangsung, kami mengucap syukur atasnya. Dan kami akan mengakhiri semua ini dengan berkat. Kiranya kasih dan anugerah yang berasal dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pertolongan Roh Allah yang kudus tinggal bahkan menyertai sekalian kita ini dan selamanya dengan berkat-berkat yang tidak pernah binasa. Haleluya. Amin.